Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam mudah-mudahan dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing jawab amin mudah-mudahan diisungi keberkahan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sing jawab amin mudah-mudahan husnul khotimah. Sing jawab amin mudah-mudahan lamun mati matine manjing surga. Amin. Sing jawab amin mudah-mudahan sing duwe utang-utange lunas. Amin. Wih tambah kencang. Ciri-ciri wong kedung ingas ki wake. Sing suarane kenceng berarti gede. Suarane. Jere wong santri lamun ngejawab salam sing afdol iku lafaz wa alaikum huruf mime di domah. Lamun jere wong kudu ingas di domah pun diapakaken? Dipindang, dipes. Berarti munine wa alaikum. Mengko gade men. Orang sabar, nggih iki. Berarti munine wa alaikumu. Lafaz wa alaikumu langsung ditasjidaken ning huruf sin. Sehingga munine wa alaikumus salam. Ingat-ingat wong kudu ingas mime di pes. Aja di fathah, aja di jabar. Lamun dijabar munine wa alaikumas salam. Salah. Aja di jer. Lebih salah. Munine wa alaikumis. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh dikebrak bae. Berarti imane wong kudu ingaskeun iman kebragan. Lamun digebrak-gebrak ora teu di pengajian. Lamun dulu diumumakeun ing sepeter lah kesingkat gitu. Alhamdulillahilladzi amarna bi dzikrihi fi jami'il awqat wa nahana 'an ittiba'i syahawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah kama qala aidan fi hadisil ukhra man jalasa indal alimi sa'atain au akala ma'ahu lukmatain au sami'a minhu kalimatain au masa ma'ahu khatwatain a'tahu Allahu ta'ala jannatain kullu jannatin mislu dunya marratain. Sing ceramah keluaran pondok pesan tain, sing tampange gagah lanker tain, insyaallah derbi pelet sing paten. Bukan wong gedung ingas sing masih jomblo-jomblo pengen duwe pasangan tekuk bae ning omah. Omah kita ning Serang. Lamun ibu-ibu pengen mampir ning Serang, aturan bukan lewat-lewat ning Serang. Jadi griyane ning Kebaharan Dukuh Kelurahan Lopang, tapi asline masih Kamboja. Kampung Bojonegoro. Asline mah wong nyamuk. Ai. Makanya disebutnya biasanya ki nyamuk. Sing ceramah ki nyamuk, lamun sing hadir dalam bentuk. Bukan yang Serang, arahnya yang Kebaharan Dukuh mampir. Gereja pun pinggir jalan, sing pagar besi, tingkat teluk, ning arepe ngalih semeru. Kumai sinut. Bukan sing masih jomblo-jomblo kagak bae omah, sing penting mah legawe ketan ireng ayam putih tak ajari. Ilmu pelat sing paten. Fung palung pes lempes keun awak nah markonah ka awak aing. Ibu tamuna pangbutakeun mata nah markonah ka awak aing. Teu welas teu asih manjiring alas bareng ketuk sikili tinggal sesisih. Copot macan. Ngadep tak dodok ya. Coba panitia sih kira ke meja ke. Udah laku kepanganan deh kini kan. Aduh kalau baik. Ranting ini. Hadratul kiram tahdiman wa takriman. Ngomong gas apa yang dikenal kudu gas kan. Ngomong Indonesia Raya, Jawa Raya, bahasa Inggris. Lamun kita ngomong bahasa Inggris khawatir ibu-ibu bapak-bapak orang ngerti. Kamu kita nih mah. Tapi lamun kunci ini mah lebih Inggris. Inggris. Hadratul kiram tahdiman wa takriman yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Bede sepuh para hujaj
para alim ulama, tokoh masyarakat Kedung Ingas, yang mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala, disuni keberkahan sareng Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, yang kami muliakan wabil khusus rekan seperjuangan kula Al-Ustaz Nasuhi. Alhamdulillah, wasilah daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapetuk ning riki, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Disungi keberkahan sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah-tambah rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah-tambah kemuliaan sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah rabi sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Boten. Ai keper. Arane istanu arane Bu. Kabarane istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, namanya istiqomah, istirahat ngedakom melumah. Istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, khusus kepada Ketua Risma Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Haji kala-kala, alhamdulillah yang Kedung Ingas wenten ikatan remaja Masjid, amin ya robbal. Yang memakmurkan Masjid, amin ya robbal. Nenek-nenek haji kala kalau sing nom-nom gawe inem ikatan nenek-nenek masjid. Si yai-yai haji kele maneh gawe iyam ikatan yai-yai masjid. Yang mudah-mudahan para anggota Risma yang telah berjuang untuk terselenggaranya peringatan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan si pengpuniki, mudah-mudahan jerih payahir dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Hadirin para bapak dan para ibu rahimakumullah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, fa insyaallah boten ngira-ngira hormat dan ta'zim kula maring sedanten sing hadir ning tempat sing mulia puniki, maring bapak-bapak, maring ibu-ibu, maring kakang-kakang, maring teteh-teteh, maring adik-adik sedanten sing kumpul ning tempat sing mulia puniki, mudah-mudahan diistuni keberkahan sareng Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan tak lupa pula yang kami muliakan, wabil khusus tukang syuting. Ini tukang syuting kan? Tukang syuting pun ada loro. Nane sing profesional, nane sing amatiran. Lamun sing profesional kan mungkin sikil ada telu sikile. Lamun sing amatiran sampe megel-gegan goyang-goyang. Barang di syuting yen nak hasil. Yang mudah-mudahan juga dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula tukang sound system yang mudah-mudahan dipanjangkan umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Perlu dihormati tukang sound system. Karena lamun aku tukang sound system kula mawak-mawak morok-morok suara orang bakal kerungu. Nggih mboten? Makanya alhamdulillah kula hormati tukang sound system. Tolong tambahin tukang sound systemku. Apa nih? Tapi aku bagi loro korpia ini. Hadirin para bapak dan para ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini
Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur alhamdulillah kelawan berkah rahmah lan karunia saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh tinggal kan. Soalnya melaku banget gitu. Bukan orang shooting doang berhasil. Ganteng-ganteng. Soalnya melaku sama itu. Iya gimana itu? Terkening gimana kan? Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kula maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur alhamdulillah kelawan berkah rahmah lan karunia saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula sedanten wabil khusus masyarakat Kedung Ingas serta masyarakat para undangan saking kampung pundi-pundi ya? Saking kampung Tanjung, kemudian Konjong, Cilodong, Penten Mali, Pancur, dua ini sih. Wis Pak Abe wis lah. Alhamdulillah bangkit kumpul ing tempat sing mulia puniki dalam rangka peringatan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengusung tema apa gini? Remaja Islam Masjid Al Strip Ikhlas Kedung Ingas, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan jiwa yang taat dalam meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama titik 2 Ustadz Abdul Salam dalam kurung Kinyamuk tutup kurung dalam kurung pimpinan PON Strip PES Rodo Salam titik Serang Strip Banten tutup Sabtu Rolas malam Ahad Rolas Februari 2022 Bade isu ada gambar lampu nih kudu nih dikasih gambar lampu makanya kemana organ tunggal makanya organ doang tadi. Tapi alhamdulillah ningali masya Allah panggungnya baik kok di lampau nih ayo panggung banget ini ada pedus ingat zaman pengen aja tangguh belandongan kandang iya ke zaman pengen apa ya belandongan bukan sampai kada dumuhur kan masya Allah wakai sing ketake ning kula ibu bapak-bapak Ustaz premen lamun umpama nih acara kegiatan Islam deh karena nanti bae wong sing ora demen-demen doang kayak muludan segala macam kok muludan segala macam iku gawe jejaranan segala macam nanti sing gawe peperawan nanti sing gawe mobil-mobilan nanti sing gawe jarang segala macam premen hukumnya jadi kula wis aja tetakon mengenai masalah hukum dimin sing penting mah masyarakat kompak masyarakat akur gelem silaturahmi aja sok keributan diboten cocok cuman titip siji doang sing penting mah jaran itu aja ngamuk ning ngarepan ustaz terus nade maning ka ustaz nyambut kiai segala macam ku iku korban dogan segala macam ning kene malah aku berdogan orang iki disambut kor kembang api disambut kor berdogan prem hukumnya orang jadi masalah sing penting mah sarati siji aja disunat nih gitu bukan ngejumbul dan itu syukur alhamdulillah masyarakat Kedung Ingas pada kesempatan malam yang berbahagia ini kompak wong enomi kompak wong tuane kompak pemudane kompak kesembuhane kompak amin ya robbal ini tanda bukti
bahwa wong kedung ingas niku demen ning pengajian nggih mboten, demen ning silaturahmi nggih mboten, demen ning kumpul-kumpul tentang mengenai masalah ilmu-ilmu agama. Amin ya robbal. Premen-premen gak kudu kompak, wong lanang karo wong wadon kudu kompak, wong tua karo wong enam kudu kompak. Lamun wong tuane ora kompak, lamun wong enome ora kompak, orang ngedukung wong tuane, orang ngedoakan wong tuane, wong enom jalan dewek, ora bakal beres acarae. Nggih mboten? Iki makanane kompak. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Segala-gala gak kudu kompak. Laki rabi gak kudu kompak. Lamun ora kompak na ora bakal jadi. Nanti ceritanya makanya nanti totot dulu sampai diminum. Soalnya suara ulut serak bu, terus muter-muter baik. Mengku selama ning salung, ning tatakan, mengku ceramah ning di mana kan? Di Jakarta. Baru mereka sing undang. Ini panas teman di media. Aja lagi serak pas. Jadi laki rabi gak kudu kompak. Ane ceritane. Ane laki rabi. Laki ne lanang, rabi ne wadon. Lah iyalah. Niatnya mah bagus. Laki ini tukang dagang iwak. Nah, rabi ini tukang dagang gorengan. Sing dipikul-pikul orang apa tampak apa kan ini? Sing disugi-sugi kok dagang gorengan. Jadi laki ini dagang iwak. Dagang iwak ini nganggo sepeda. Sepeda yang gue keruntung taranya apa kan? Sing gondengan kan? Apaan ini lamun gini? Hah? Longsong? Ya wis muun bela. Klontong. Siji waktu berangkat si laki niki nggawe iwak ning klongsong ta kan? Ning keruntung digowe sepeda tembe ki 10 meter kejebur ning solokan. Iwaki mawur, sepeda bubar, pelek tugel siji. Balik ning rumah. Ayo sewot. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nong. Enten apa Kang ampun, nong kayane orang dagang dipit dinegen mak remen. Sepeda bubar terus jumsep sing solokan sing kecember ku pelek tugel siji. Cerabine wis kang ora apa-apa arane lagi nasib wis jebengan dagang iwaki melaku wis saiki melaku bae wis dijajakaken keliling kampung wis didokon bae sepedae ning pawon didokon sepeda ning pawon sing peleke tugel siji. Kemudian rabine kono maneh arep dagang gorengan nggawa tetampah dipikul-pikul nganggo wong tuku disungkil-sungkil kok disungkil-sungkil kan pas nane wong tuku diturunaken si cempehku. Mangku gede menapa. Pas diturunaken antinge nyantol ning cempeh regel. Ilang antinge siji. Balik maneh Kang, pada bae kita gang. Nasib lagi apes. Mau nang wong tuku gorengan lagi makan tecempe tampak anting nyangkol ning tetampak regel anting digula teh orang pendak-pendak. Jalabine lagi terus nong lah ane lagi apes. Terus dokon bae anting siji ku dirawati ning lemari. Bengi-bengi turu. Laki ne mikir ya Allah, rabi kita kan kurungnya amat. Gelang ora duwe. Kalung ora duwe anting ilang pisan siji. Wis lah kesuk mak arep tak toko kadang karo kibu.
Jadi sepeda pun arep tak edol bubar pelek itu siji tak edol arep tak tokokan anting peranti rabi gitu. Tapi orang ngomong nih rabi menang be nek ati doang ngerunak rabi dia mau koron maneh. Ya Allah kerunyuk amat laki gitu kon ya. Dalam iwak melaku biasa balik jam 12 iki mas sampai sore balik kan sepeda bubar pelek itu wis lah mangkumah anting siji sing nane tak dol arep tak tolokaken pelek perhati laki gitu. Tapi orang kompak menang pada menang nih niatnya mah bagus. Lagi niat nokokaken anting sebelah perhati rabine karena antingnya hilang siji rabine mengkoron maning niat arep ngedol anting perhati nokokaken pelek sepeda lagi berangkat subuh-subuh lagi nih berangkat ning pasar Bojonegoro diedol sepeda ditokokaken anting siji rabine pada baik berangkat mana ngedol anting tuku pelek siji Sebagai laki. Pasang di laki nih balik demin. Alhamdulillah ustaz kan di rumah lah nonggoni rabi gitu surprise ke maki harap tak negi anting siji orang semanin tak ke rabine Bang Ojek sing endi nong sing pasar terus apa itu terus ngedol anting peranti aku tuku pelek peranti sepeda kakak belum sepeda wis tak dol kok itu peranti tuku anting sire jemidah iku arane orang niatnya bagus tapi orang kompak maka orang jadi tapi alhamdulillah wong kedung ingas mah kompak sedanten nih amin ya robbal amin ya robbal. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jampi itu gini. Apa sih? Berbeda gak mulai sih. Jam 12, kamu lewat jam 12 mancing ke lembur Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Gedung Ingas kompak wong tuane, kompak wong enome, kompak bapak-bapane, kompak ibu-ibune. Alhamdulillah terlaksana acara peringatan pada kesempatan si pengpuniki. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ini membuktikan rasa syukur kita ning Allah Subhanahu wa taala. Lamun kita syukur ning Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nikmat-nikmatnya bakal ditambah sereng Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amin ya robbal. Lamun kita bersyukur nih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah bakal ngisuni nikmat mari kula sedanten, bakal nambah kenikmatan mari kula sedanten. Amin ya robbal. Syukur dinaiki rezeki bakal ditambah rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Syukur dinaiki rezeki bakal ditambah rezekine. Syukur dinaiki nikmat bakal ditambah. Syukur dinaiki sehat bakal ditambah. Syukur dinaiki rabi bakal ditambah. Jadi bunyi ade wis kagol. Wis cukup siji bae. Bukan kagol saru kolek aja jeruk es lilin gede termosi. Wong masyarakat rabi loro arep gilir lak ongkosi. Kulit tiung di sisi penjalin di sigar tipis anak wong di bisi arep kawin orang duwe. Tadi bisaan loh percaya aja remeh.
Ini membuktikan bahwa Allah nurakan hidayah maring kula-kula sedanten. Lamun Allah boten nurakan hidayah maring kula sedanten, maka sulit rasanya kita melaksanakan ibadah-ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Nggih boten? Lamun Allah boten nurakan hidayah maring ati kula sedanten, sulit rasane kumpul-kumpul ning pengajian, sulit rasane kumpul-kumpul ning ibadah ning Allah Subhanahu wa taala, sulit rasane kumpul-kumpul pada si puniki. Kenapa? Karena ning griye kula niku akeh setan. Ada setan RCTI, Ikatan Cinta, ada setan MNC TV, ada setan MNC TV pun bagaimana TPI ya, Tuyul dan Mbak Yul kan pusing panggil dalam nonton TV Pak Kiai. Upin Ipin segala macam. Masya Allah. Lamun orang oleh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, aja maning ibu-ibu, aja maning kula-kula sedanten, anake nabi bae lamun oleh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, sulit rasanya melaksanakan ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Contoh si Kanan anak Nabi Nuh alaihi salam. Nuhnya sebagai nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah kenabian. Tapi anaknya orang lebih ibadah ning Allah Subhanahu malah musuhi bapak. Nabi Ibrahim alaihi salam, Ibrahim sebagai nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah kenabian. Tapi bapane orang hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim memang nabi, tapi bapane tukang gawe patung. Nggih boten. Tapi alhamdulillah udah sedang aku hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tema wujudkan jiwa yang taat dalam meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hal yang baru. 16 abad yang silam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai di Sidratul Muntaha, bahkan sampai ning Mustawa. Sebenarnya pada si pengpuniki kula niki lagi diingatkan kembali oleh kejadian historis dan sosiologis yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan maning tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya boten heran setiap tahun tekening bulan Rajab iku pasti masyarakat Islam termasuk wong Kedung Ingas lamun tekening bulan Rajab iku pasti mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini di bulan Rajab. Apa Rajab pun? Riungan, jaguran, bubaran. Ngeriung boleh berkat bubar. Wong kandel kok wong Serang. Wong kene ngoro. Ora tinggal. Makanya boten heran, tapi sing paling heran setiap tahun Rajab diperingati musola kos. Setiap tahun Isra Mi'raj diperingati masjid setiap tahun Isra Mi'raj dilaksanakan pengajian kos, pengajian nggih boten. Niki mah boten ya. Niki maning Serang. Tapi tak teliti-teliti ternyata belajar sing Kedung Ingas. Masya Allah.
Wong iku mah pengajian ya Masya Allah. Ning Serang masih teke-teke sing Gus Abu lemah kabeh kan. Umur 70 tahun, 75 tahun pada pengajian. Lah sing nguruk ngaji gak bingung. Diuruk kenceng sangkane ngajak bulet. Diuruk kelon, ora kerungu sangkane bebisikan. Nggih mboten? Tapi dari kita insyaallah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Setiap tahun Isra Mi'raj dilaksanakan musola kosong. Setiap tahun Isra Mi'raj dilaksanakan masjid sepi saking jamaah. Jamaah kadang-kadang lelewan. Jamaah kadang-kadang Masya Allah wong sing tuwa-tuwa kan. Sing nabu beduk umur 70 tahun nabu ini gak sejen. Beda kalau sing nabu beduk umur 20 tahun. Lamun nabu beduk umur 20 tahun makan kenceng. Tong 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 tong. Lamun sing nabu wong enom. Lamun sing utuh sing nabu tong 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 bleb bleb lor kenceng-kenceng amat Masya Allah. Wong enome padene ngendi iki sing masjid wong tuwa-tuwa kabeh sing wis ngabu lemah kabeh Masya Allah. Umur 70 tahun dia ada ladane sembari watuk kan. Allahu Akbar. Udah nyampe watuk maning. Perangkat adan komat. Barang komat dilatih imam sing enom lagu tuwa-tuwa kabeh. Jadi kami sini wis sirepe sing adan. Ayo wis sirepe sing imam. Kita disikir wis ora kuat. Buku pada bayi yai kulit aja jantungan. Wis si kameran baikku. Kameran wis madu sir imamku. Buku pada bayi yai kulane asam urate lagi kambuh. Si kamisan baikku. Kamisan wis sir imam. Pada bayi ketane waktu baik Masya Allah. Ning masjid ngabsen penyakit. Dikira puskesmas tahap kita makan itu. Makanya yuk mumpung ada risma makmurkan masjid. Amin ya robbal. Di proper wong tua mah tinggal ngedoakan, wong tua mah tinggal ngedukung baik. Nggih boten. Nggih boten. Amin ya robbal. Ibu masalah kelewan Masya Allah salat kadang-kadang jarang-jarang. Tanggal tua masalah tanggal 6 baru salat. Kadang-kadang salat dirapel niati usul di fardhu maghribi Selasa usul di fardhu maghribi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Allahu Akbar. Tak mau niklai niat jamak mingguan. Masya Allah. Nek kampung kula wenten. Anu arane Mang Jamani. Anu Mang Jamani ngene. Lagu. Nanu. Jamani kandeng mau jamani kene. Mang Jam'an niku lamun diceluk karo muazin lewati beneran. Jare muazin, Allahu Akbar Allahu Akbar. Jare muazin sampai peragat adzan Jam'an matukul dodok bening kursi kaleyan sembari minum banyu anget. Jadi Nabi deh Kang, terus peragat adanya merana aku berangkat nih masjid, iya aja berangkat digulung sarung kan, kelambil cantelakan yang gini, dicantelakan, kaosnya dicantelakan, kelalen sih cantelakan udung lambil, udung lambil ini lebih sih kastok kan, sembari udah kucak gentong. Ustaz kening masjid masih ngeruku baik, wis komat.
Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa qamatis shalah, wa qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wis qomat, sire jamane ayo wis qomat. Roko gentonge masih dawuh eman amat. Lamun roko terus bukan ketinggalan salate. Lamun tak pateni eman amat. Dipikir asline wis lah lamun rumah tak pateni bae. Dipateni jak didokon ning lobang angin masjid kan. Didokon. Tapi dokon di sawang maning masih dahulu. Eman aman bukan ada sing nyolong. Wis lah tak gawe bae salat. Jadi gawe salat. Dijukuk selampita kene kuping. Niki salah pas salate ning mburi imam ning jero mihrab jam'ani ning mburine. Jadi imam usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil kiblati adzan imam lebar Allahu akbar jam'ani ngomong usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil kiblati adzan ma'mul Allahu akbar terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Termasuk jam dulu ke amin Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya imam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jam juri ning wis kuwi bukan PDW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh teh panas. Ar-Rahmanirrahim. Panas deh. Rupane lo ngucap gentongi jam'an iku masih ngurup. Lah jere batu ini sebelah ngomong, alah jam'an iku wingi ngurup. Lah batur ning buri ngomong malih, alah jam'an iki rambute ngurup kebul premen. Karena orang tahan jam'an iku ditampel sicap gentong ku sing masih ngurup ceplak. Ditampel mancing ning kelambine imam. Ada imam gua udah pegang. Qul ya ayyuhal kafir, panas. La a'budu ma ta'budun, panas. Walau apa yang pendak-pendak. Wala. Ajak jam'an buri. Lakum. Lakum dinukum waladdallin. La amin maning. Amin. Jam'an ngomong, imam salah. Jere batur jam'an ngomong, jam'an sir masalah sing ngomong. Batur sebelah ngomong, untung itu ngomong. Lah bubar salah. Gara-gara jam'an na'udzubillah. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan sedang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra pun apa Isra pun? Apa? Melaku Isra pun aji dander sudah itu kali bulu. Hah? Misra kawan itu panganan mah. Ini panganan mah kawan. Jadi Isra pun melaku bengi. Ibu-ibu sing griya rawuh ning mriki kumpul-kumpul pengajian iku arane Isra. Tahun Mi'raj manek bengi. Apa?
lagi udan banjir gentenge bocor. Jadi ibu-ibu kan gentenge bocor merana bil ande dibeneri supaya aja bocor. Manek lah ngegau ande manek dibeneri waktu bengi-bengi arane Mi'raj. Bengi-bengi bapak-bapak manek ibu-ibu arane Mi'raj manek. Dari Isra dan Mi'raj setiap kejadian sing wonten ing alam dunia puniki godhong malih. Setiap kejadian ing alam dunia puniki panti wonten hukum sing arane sebab lan musabab. Nggih wonten. Wonten sebab lan musababe, wonten sebab lan akibate. Contoh lamun umpamane ibu-ibu melaku ning jalan ngedeleng wong tabrakan, nade motor tabrak ngangkor mobil, pasti nade sing ngomong apakah penyebab daripada tabrakan motor karo mobil. Nggih boten? Ada asumsi ngomongaken, oh sing ngegawe motor iku ugal-ugalan, iku penyebabi akhirnya nabrak. Ada sing ngomong maneh, oh sing ngegawe mobil matane ngantuk sehingga nabrak motor. Iku sebabe mate ngantuk, sebabe sing ngegawe motor ugal-ugalan, akhirnya terjadilah tabrakan. Diboten? Nano virus corona akhirnya timbul sing arane vaksin. Timbul vaksin, timbul swab. Ayo swab tak marane kan? Sini colok-colok kan. Swab, ya kan? Timbul swab, timbul vaksin, iku gara-gara nane mang corona. Saiki mang corona ngegawe-gawe mamang itu. Omikron, omi kan mamang itu berarti. Iya kan? Masya Allah. Mangkung gawe sekeluargane pun bakal itu. Orang tenaga perangkat. Masya Allah. Sebab nane vaksin, sebab nane swab, iku gara-gara nane corona. Mengkoten maneh. Kelemen Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai langit kepitu, sampai ning Baitul Ma'mur, sampai ning Baitul Musawa, sampai ning Istiwa. Kelemen terjadi sing arane Isra dan Mi'raj. Benten kali penyebab itu. Iki mau tawar-tawar lagi. Iki doang tawar lagi. Di warung lagi. Semenyan ya. Wis semenyan bae. Aja war-warane wong ya. Tuh kang ngirum dimin. Soalnya lagi usin dia. Lagi usin nih sekarang pakai bau kering padu bae. Nih ini pakai bau kering. Kering padu bae mana? Batuk, pilek, anasatis, meriang, nyeri pun kabeh. Bu keren bu. Corona. Ada corona. Sekarang menjadikan. Sebab kelemen Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku nande sebabe. Sebab sing pertama, sebab zahiriyah, sebab sing kekali, sebab batiniyah. Sebab zahiriyah yang kita kenal bahwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Klemen dikatakan Amul Huzni, tahun duka cita, karena Nabi Muhammad tahun kuon lagi sedih, benar-benar sedih. Klemen Nabi Muhammad sedih karena sing pertama Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib.
Abu Thalib yang membela perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib yang membuat orang-orang kafir Quraisy berpikir panjang ketika hendak mencelakai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib yang sempat ngomong, "Sape uangnya sing wani dengan Muhammad, maka langkai dipit mayat gitu." Aja wani-wani nyolek Muhammad, aja wani-wani menyakiti Muhammad, aja wani-wani memfitnah Muhammad. Seluruhnya hadepan kor kita dipit, ceremam, mamam. Kalaupun Abu Thalib tidak sempat memeluk agama Islam, tapi Abu Thalib andil besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib wafat meninggalkan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Nabi Muhammad sedih ditinggal wafat karo mamange sing ngebantu perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian diselang tempeke telung dino, kuburan tanah Abu Thalib pun masih basah, pelepah kurmanya pun masih telas, disusul wafat oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang perempuan yang pertama kali memeluk agama Islam, yang membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sing harta bedane timtek akan kabeh untuk perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri tercinta Sayyidatina Khadijah wafat meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selama-lamanya. Sedih boten, ditinggal mati kalau Rabi ditinggal mati kalau Rabi ini sedih apa buatan Pak? Sedih buatan Pak? Sedih. Kalau sedih bapak-bapak kawin maning. Aduh. Nabi Muhammad sedih karena perjuangannya benar-benar Siti Khadijah yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan, yang memberikan semangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat, embeke ku wong kafir Quraisy pada wani dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ngomongaken, bengen kita orang wani karena Abu Thalib dan Khadijah sing membantu mengenai masalah dana. Itu bengen orang wani Muhammad karena Abu Thalib yang membela perjuangan Rasul, sing pasang badan, sapu-sapu sing menyakiti Nabi Muhammad, maka harus menghadapi dengan pamannya Abu Thalib. Saya ingin mamangi uslakeun, Siti Khadijah uslakeun. Serangan kafir Quraisy semakin gencar. Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad diancam arep dipateni. Bahkan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam sejarah iku masya Allah sepatu Nabi Muhammad sing terbuat daripada kulit iku dimasak anggo dipangan, karena waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabat jere bahasa kita mah diimbargo ataupun oleh diwawahi karo wong masyarakat kafir Quraisy kota Mekah. Ada duit dinar, ada duit dirham, ada belanja gandum bayi gati orang bisa. Diwara lake maning, merayunin mawaru maning, ngomongin lake maning. Disengiti orang masyarakat kafir Quraisy. Sedihlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mencoba membuka jalur dakwah baru, pergi ke negeri Taif dengan harapan Taif yang hijau ranau sing wake dulur dengan aku, mudah-mudahan bisa membuka dakwah dan membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata harapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meleset. Negeri Taif yang diharapkan membantu dan membuka dakwah Rasulullah ternyata tembe kita kening gerbang Taif bae wis diadang ke ruang masyarakat Taif, sing bocah-bocah wis pada ngadang, sing enom-enom wis pada ngadang, sing tuh wis pada ngadang sambil nggawe watu ditimpugi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilempar dengan batu sampai bersimbah darah. Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran onta. Masya Allah, sampai tercatat dalam sejarah gigi geraham baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pecah gara-gara wong Taif sing sadis sing ngikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melompong baik. Apa nih kita mau wajib anda mau melompong marun mangat. Masya Allah.
Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, maka Nabi Muhammad dibeberak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yang diselimuti duka cita, Nabi Muhammad ditinggal wafat kalau mamange, Nabi Muhammad ditinggal wafat kalau rabine, Nabi Muhammad dilimpungi kalau kotoran onta, ditimpungi sampai bersimbah darah kalau watu kalau wanitoeh. Dalam kondisi yang diselimuti duka cita, sing lagi sedih, maka Nabi Muhammad dihibur kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihibur kalau Allah, diajak jalan-jalan. Jalan-jalan udu ning Anyar, jalan-jalan udu ning Bandung, jalan-jalan udu ning Sumedang, udu ning Jakarta, jalan-jalan lintas antar planet, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, menembus planet yang satu ke planet yang lainnya, menembus atmosfer baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam biru ini. Jam 10. Di jam 10. Gue tegak ceramah jam setengah 10, 11 mau kan? Baru kedelang berarti. Terus beh. Terus lagi nih. Terus. Kayak tukang parkir itu kan gitu. Bukan ngantuk doang bapak-bapaknya. Ngantuk badan. Lalu ngantuk badan obatnya. Likuli da'in dawaun. Setiap penyakit wenten obatnya. Wadawaul ngantuki totokun. Ibu tahu obatnya ngantuk ditotok. Antawu manuk pelatuk manjing ning jero selipi, mate ngantuk kudu nginum di kopi ini kan. Jadi kita mau naik gitu. Antawu sepul wuduk iwaki tongkol sing matane ngantuk simbali cekelan. Apa kan? Sepul wuduk iwaki tongkol matane ngantuk cekelan. Botol. Botol aku. Ngeres bae kudu ikhlas gitu. Masya Allah. Sampai digantikan. Botol. Di dalam situasi sedih kononku, Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahwa Isra dan Mi'raj niku disebut oleh sebagian ulama sebagai tasliyah, penghibur duka lara bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku sing zahir. Sing keloro, penyebab daripada terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin sing dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan Al-Khawawi pada halaman yang ke-117. Beliau menyatakan wa amma sababul mi'raji fa huwa anal ardu iftakharat 'ala sama. Adapun utawi sebab musabab daripada terjadinya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftakharat 'ala sama, karena adanya perpaduan antara langit dan bumi. Langit karo bumi ribut, langit karo bumi guder. Apakah langit bisa ngomong? Apakah bumi bisa ngomong? Aja maning langit, aja maning bumi. Senajan dedaunan pohon-pohonan, watu-watu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Mereka bertasbih ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus menjadi saksi kumpul-kumpul ul pada kesempatan si pangkuni ini. Wa ma sababul mi'raji fa huwa anal ardu itahrat 'ala sama. Langit karo bumi gulat. Jere bumi ngomongaken ana khairum minki li anna Allah ta'ala zayyinani bil biladi wal bihari wal anhari wal jibali wa ghaliha. Langit, kita lebih hebat saking andi ke langit, saking sombong pesombong. Langit sombong ning bumi, bumi sombong ning langit.
Jadi bumi ngomongkan, saya lebih hebat daripada andi ke langit. Saya lebih mulia dibandingkan dengan anda wahai langit. Karena ning pundak isun Allah nyiptakan, Allah menghiasi berbagai macam gunung-gunung yang menjulang tinggi, berbagai macam lautan yang terhampar begitu luas, sungai-sungai yang begitu dalam, termasuk pohon-pohon. Iku nane ning pundak isun. Maka ning isun lebih hebat saking andi ke wahai langit. Orang terima langit. Orang bisa itu sing hebat daripada anda wahai bumi. Kalau puning jero siraku nane sing arane pohon-pohon, nane sing arane gunung-gunung, pohon-pohon orang bakal bisa berkembang, hewan-hewan orang bakal bisa berkembang, manusia orang bisa bakal berkembang. Lamun laku matahari lan bulan lan matahari iku nane ning pundak isun di langit. Makanya itu hebat daripada andi ke wahai bumi. Bumi orang terima, orang terima. Kita lebih hebat saking sira. Kenapa saya lebih hebat daripada anda wahai langit? Karena ning pundak isun diedet-edet tiap dina karo nabi sing paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pundak isun jadi mulia, pundak isun jadi karomah. Karena ning dhuwur pundak isun ada nabi terakhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit kalah sujud ning Allah subhanahu wa ta'ala, ngedoa ning Allah supaya Nabi Muhammad ku diangkat, diperjalankan, supaya langit ku diedet karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan doa di langit, dikabulkanlah doa di langit. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, pada malam hari ini, pada tanggal 27 Rajab, malam Senin, bertepatan dengan tahun 11 kenabian, bertepatan dengan tanggal 24 Desember tahun 622 Masehi, Jibril mengikian sir aja maju tasbih tipit. Israel pencabut nyawa, mengikian sir aja nyabut nyawai wong keduk ingas bimin. Jadi Jibril anak Tuhan, orang biasa nih, apa terjadi kiamat Tuhan? Tidak Jibril, tidak akan terjadi kiamat. Mengko kiamat masih suwe. Tapi pengikian tolong siraku, tolong ning dunia, ajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad ngedek ning langit atas doa daripada langit. Gaul Nabi Muhammad kemudian panjenengan ning surga dilatih kendaraan sing arane apa buruk. Ibu-ibu nganggo. Masya Allah. Iku penyebab daripada Isra Mi'raj. Mending ya, barangkali Bu ya, aja waras apa-apa ya. Ki wong semenian baik. Masya Allah. Akhirnya baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil kor malaikat Jibril. Nabi Muhammad sendiri riwayat lagi turun yang Hijr Ismail, digawulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digawe dipanjiraken ning suwarga gelati kendaraan sing arane buruk. Masyaallah ning kono kon nande 40.000 buruk. 40.000 buruk ning kene ning nande stempel Muhammadur Rasulullah. Masyaallah. Tetapi di sisi lain Nabi Muhammad ningali buruk sing 40.000 lagi pada senang-senang, lagi pada jejorangan, lagi pada sanda kurang kalau buruk-buruk yang lainnya. Tetapi di sisi lain iku nane siji buruk sing badane kurus kerempeng meneteskan air mata. Sedih. Diparanilah kon Nabi Muhammad, diparani oleh Jibril, ditakoni si burukku sing badane kurus kerempeng sing lagi meneteskan air mata. Jare Jibril, rok. Ibu rok maksudnya. Lagi aku istilahnya rok. Oh, rok bril. Kalian kan saya nangis mengoron pun. Badan saya kurus kerempeng kayak mengoron pun. Mengkaitan bril. Kita pernah ngerungu aran Muhammad 40.000 tahun yang lalu. Kita ngerungu aran Muhammad. Jere Muhammad pun Nabi terakhir zaman. Ingat Bu, ini yang perlu ditanamkan kepada generasi-generasi kita.
Nabi Muhammad adalah nabi sing terakhir. Karena zaman saiki Masya Allah iku wakai uang pinter tapi kebeliker, masih nanda uang sing ngaku jadi nabi. Bahkan ada ajaran yang sesat dan menyesatkan macam-macam. Ning Serang bae nanda, bengen ning Kepasiran nanda wong sing ngaku jadi nabi, arane Ustadz Endeng. Ngaku-ngaku jadi nabi, dikepung kor polisi Melayu ning Lampung. Nanda maning sing paling parah iku nanda sing arane ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril. Lia Eden. Gimana? Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Lah kudu wae ning koran Masya Allah. Paling hebat polisi Indonesia sepanjang sejarah peradaban iku ning Mekah tah, ning Arab tah, ning Medina tah, ning Mesir tah, urung pernah aparat sing bisa nangkep malaikat Jibril. Cuma Indonesia doang. Ulung wasene koran rumah malaikat Jibril dikepung, malaikat Jibril diadili, malaikat Jibril ditahan. Indonesia doang sing bisa nangkep malaikat Jibril. Ning Pantai Losari iku nade tukang bakso ngaku jadi nabi, arane Tukimin, arane bayor serem-serem amat Tukimin, ngaku-ngaku jadi nabi. Lalu Nabi Muhammad kan enak kamu selawatan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Lah barang Nabi itu Tukimin Sallallahu ala Tukimin ya. Orang hebat-hebat aja, orang nyambung. Ini yang perlu ditanamkan kepada generasi kita. Ajarakan yang generasi kita. Kita mungkin masih bisa ngomong bahwa Nabi Muhammad nabi yang terakhir, tetapi wallahu alam, bagaimana dengan anak cucu kita nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Makanya tugas tuh wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi wong santri mah wal yakhsha al wawu atofah. Yahsha fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Istinbat yahsha adalah sewot amr. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah merupakan wajib hukumi, wajib bagi wong tua untuk mendidik anaknya tentang ilmu agama. Gimana? Aju kuno Masya Allah nyekel handphone di handphone. Umah dijadikan bioskop. Umah dijadikan bioskop. Pengen Masya Allah lagi zaman kulit-kulit alit tuh ya teger. Kalaupun lampu ini durung nanu masih gue patrol apa? Gue damar totok karena ini kan? Iya, damar totok, damar beling, wong petok ditotok maling. Martabak ulang galing lawan ngeblak dipancingi maling. Masih lagi damar totok Masya Allah. Mulai teger, lagi masuk belah, nana wong enom lagi belajar baca rawi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Teger. Yang sebelah mana lagi ada bocah cilik lagi ngaji kerabadan kan. Bukan kan maklum metode ikhra punya mah ikhra masaiki. Bukan mah metode al-Baghdadi kan ya. Alif jabar a bi jabar ba a ba ya kan. Boten mim jabar ma di jabar ta mata nun jareni ro jabar ro mata niru. Ngejang. Bunga kan ngoten ngajine. Saiki mah ikhra kan a ba ko ro na bisa gitu kan ngoten. Masyaallah. Iya kan? Masyaallah. Di sebelah mana ada punyai lagi baca turutan, lagi baca turutan ku Masya Allah. Lagi ngebaca anu kita turutan. Nia takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumaknina ngebapang
Masya Allah, iya kan? Teger. Namun saya gimana, Masya Allah. Beda rasanya zaman saya gini. Wong zaman pengen, Masya Allah. Wong lanang karo wong wadon, kongkong antara ini kan bukan kan? Sing dilumpat tekan kok. Hah? Kongkongan? Rok-rokan. Rok-rokan? Rok-rokan? Rok setan ya, rok setan. Rok-rokan? Iya kan? Wong lanang iki umur 20 tahun. Wadone kadang-kadang umur 17 tahun. Kadang-kadang wong lanang umur 100 mana umurnya. Bangku sarung diselempakaken iki niki. Nggih mboten? Iya kan? Rok-rokan bareng karo wong wadon biasa-biasa bae. Orang terjadi apa-apa biasa-biasa bae. Masing-masing. Benar. Nggih mboten? Nggih. Coba lamun saiki wong lanang umur 20 tahun dibarengaken ing tempat sepi di pertengahan rok-rokan nyelumpat ke uruan lang sabe-sabe dikoyos maju aja jajal di kolektor mah Masya Allah iku zaman saya ini zaman bengen Masya Allah teger rasanya memainan bengen tuh main gatik nane main pal-palan nane Order. enak order order kena ikan kan ya penitis segala macam kan ada Masya Allah saya ini mau tahun yang handphone kabel makanya ini perlu ditanamkan pada generasi kita katakan kepada generasi kita katakan kepada mereka bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syariate wasilahe karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulo niki wenten sedanten alam dunia. Sebab Allah laulaka lama khalaqul aflaq Muhammad. Jikalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam dunia semesta isinya ini. Ternyata Nabi Muhammad pun nabi sing pertama dan nabi sing terakhir. Karena Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi yang pertama karena sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam terlebih dahulu Allah menciptakan nur cahaya nih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi yang terakhir karena memang boten wenten malih Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Embokan nane ning gedung Inas senajan nganggo kelambi jubai ngelengser sampai ning lemah nganggo udeng-udeng romale gede kaya ban apa ban Vespa umpamane senajan maca Quran fase bahkan hafal 30 juz 6.666 ayat 114 surat masih kita kuliah kemerutung lamun ngaku-ngaku jadi nabi masyarakat gedung Ingas wajib untuk tidak percaya karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi Muhammad diajaklah jalan-jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tengaro las Bu. Tambah setengah maning. Lembur manjine Pak. Dihitung bae Pak Ji. Diikhlaskan. Masya Allah. Sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa ning Palestina anu 18 macam kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi waktu Isra iku wenten 18 macam sing dinamakan Nabi Muhammad. Lamun 18 macam yang dibahas sampai peragat, sampai kesuk, sampai suwur berakal-berakal. Jadi boten. Wong saiki sing tengah olas ya. Singkat bae. Wis singkat-singkat bae lah. Sing pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril di sini tempat. Ditakoni ke Nabi Muhammad Jibril, iki tempat apa Jibril? Jare Jibril Muhammad,
ini adalah Thayyibah ai Madinah Muhammad. Bengangko mengkusir Muhammad. Neng kene ke bakal sira jadi kuat, neng kene ke sira bakal jadi hebat, menyusun kekuatan neng kene ke sira Muhammad, menyusun strategi perang neng kene ke Muhammad. Tempat ini Thayyibah ai Madinah. Kenapa? Karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah terjadi sebelum 1 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun 11 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad sujud. Ternyata benar. 1 tahun kemudian Nabi Muhammad mau hijrah di Taif, ditimbuhi kotoran onta, ditimbuhi batu sampai bersimbah darah. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah pindah di kota Madinah. Nabi Muhammad pindah di kota Madinah. Sing mau diomong oleh Jibril Muhammad ini Thayyibah Madinah ke tempat menyusun strategi perang sira bakal jadi hebat ini. Muhammad 1 tahun kemudian pindah di kota Madinah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, dicaci maki, diancam arep dipateni, diancam arep dibunuh, dilempari dengan kotoran onta, dilempari batu sampai bersimbah darah. Kemudian pindah di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad pindah di kota Madinah, Nabi Muhammad menyusun kekuatan perang di kota Madinah. Senjata Nabi Muhammad di kota Madinah jadi hebat, kekuatannya jadi full, tentaranya jadi hebat, tentaranya jadi kuat, senjatanya mantap. Kemudian setelah strategi perang hebat, kekuatannya mantap di kota Madinah, maka Nabi Muhammad balik maning di kota Mekah dengan pasukan yang gagah berani dan pasukan yang hebat. Ketika Nabi Muhammad itu balik di kota Mekah, ibu bapak, masya Allah, wong kafir Quraisy pada ketakutan, pada wedi ngedelang Nabi Muhammad dan tentara Nabi Muhammad. Tokoh-tokoh kafir Quraisy pada jelumpat pada wedi, pada ngomong akan jadi Abu Jahal, ini dulu Muhammad yang pernah kita caci maki, ini dulu Muhammad yang pernah kita ancam akan kita bunuh, ini dulu Muhammad yang pernah kita lempari batu sampai bersimbah darah. Sekarang masuk kembali ke kota Mekah dengan pasukan yang gagah berani, dengan pasukan yang hebat, dengan tentara yang kuat, dengan senjata yang lengkap. Kalau seandainya Nabi Muhammad balas dendam kepada kita, maka habislah kita semua. Gak orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerumunin kuping Nabi Muhammad mesem. Beliau turun dari punggung onta seraya menyatakan, al yauma yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang di antara kita. Tidak akan ada pertumpahan darah di antara kita. Walaupun dulu kau caci maki aku, walaupun dulu kau fitnah aku, walaupun dulu kau lempar aku dengan batu sampai bersimbah darah, saya masuk kembali ke kota Mekah dengan damai. Tidak akan ada pertumpahan darah di antara kita. 99,9% penduduk kota Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cantik gitu gini. Minum dingin. Suaranya beneran bu, lagi kita ketekan gini. Untuk masih kebagian yang gini. Sampai mana ya? Lalu mana kita lagi kudu putih itu susu takut Susu apa Pak? tangan dia susu kok punya apa nih? Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ning Allah Subhanahu Wa Taala, rasa syukur ditempatakan, diperlihatkan bahwa itu adalah Thayyibah ai Madinah. Langsung wes bablas buroke ning tempat sing loro, ning Madian, ning Sajaratul Musa, ning wit korma, tempat Nabi Musa alaihi salam ngelumpat waktu diubah-ubah ke Raja Firaun. Jadi Muhammad, Tuhan Jibril, ini tempat apa? Ini di Madian Muhammad, ini Sajaratul Musa arane. Nabi Musa pengen waktu diubah-ubah ke Firaun, arep dipateni pernah dilumpat ning wit korma begini jumpute.
Nabi Muhammad sujud ning Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung wes bablas. Buroke. Ning tulisina arane Jabal Labnan, Gunung Susu. Tuan Jibril, iki arane ambul. Iki tulisina Muhammad, ning bukit tulisina kian, iki nane sing arane Jabal Labnan. Jabal Labnan iku Muhammad waktu bengen Nabi Musa antuk pangkat saking Allah Subhanahu wa taala, termasuk antuk kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Berangkat maning diperlihatkan tempat sing kepapa, iya iku ning Bethlehem. Ning Bethlehem Tuan Jibril, iki tempat Abu Tuan Jibril Muhammad, iki Bethlehem Muhammad. Ku nana wit-witan korma ke Muhammad, iku wit korma kuan. Ning Bethlehem niki tempat Siti Maryam bengen ngelahiraken Nabi Isa alaihi salam. Klemen Siti Maryam melahirkan ning wot korma kuan Muhammad karena bengen Siti Maryam iku diusir karo masyarakate, usir karo wong kampung karena Siti Maryam diancam, Siti Maryam dianggap bahwa Siti Maryam telah melakukan aib yang sangat besar. Siti Maryam meteng laki nih, meteng laki wong lanang. Padahal demi Allah, wallah, Siti Maryam belum pernah disentuh oleh malaikat, Siti Maryam belum pernah disentuh oleh setan, Siti Maryam belum pernah disentuh oleh jin, belum pernah disentuh oleh manusia. Siti Maryam hamil mutlak kekuasaan saking Allah Subhanahu wa taala. Sing ora duwe laki bae bisa meteng, omongane sing duwe laki. Lamun Allah sampun berkehendak, maka kun fayakun. Masya Allah, Siti Maryam diusir oleh masyarakat. Saya tidak wakai Siti Maryam. Wakai Siti Maryam. LKM di lamar karim meteng demi arane perawan parabola, perawan bobo dilelah. Masya Allah. Oh zaman saya masya Allah pasaran beneran. Jadi bukan. Bengen aku pacaran pun surat-suratan doang. Tahun 70 iku pepacaran pun ngetok jenelu. Ya kan? Kita tok jenelu. Tok. Apa ini bahasa pengalaman gue penelitian nih gimana? Ngetok jenelu. Lamun tahun 80 beri ini kesesuratan. Gimana? Suratnya disemprot orang minyak wangi. Kertasnya warna pink. Yang sore ada gambar manu kiro, ya kan? Ditulis teruntuk kekasihku di Villa Pembaringan. I love you my darling. Duwe sepatu siji dicolong maling. Tak tergugah ketika diriku melihat dirimu neng. Ketika kau duduk merenung, ku tatap bola matamu seolah-olah ada bangunan Taj Mahal dari negeri India, neng. Akhirnya aku bertanya kepada dirimu yang sebenarnya, untuk siapakah kau dirimu sebenarnya? I belong to you, you belong to me, I and you belong. Pertanda dari yang mencintaimu, Leman. Dan pengen konon, ya kan? Pepacarku ngondong pengen. Zaman saya masya Allah. Minggu pertama dicakal pundake. Zaman saya gimana? Minggu keroro dirangkul. Minggu ketelu diajak jalan-jalan. Minggu kepapat digawe ning rumah. Minggu kelima digawe ning kamar. Minggu keenam dituroni. Minggu kepitu ditinggalaken. Minggu kewolu nyidam. Gimana? Wis manyidam, mengandung, hamil, ditinggal. Lanake orang tanggung jenang. Lang lamun bedolok sebalik lurus weteng kan. Aduh Gusti.
Aduh aduh Gusti batin terasa pedih, sedih sekali. Siang dan malam ku kesepian, tinggal kenangan yang menyakitkan, merana aku merana. Karena cinta durjana, oh ibu bapak, abdi tulungan batin pedih, hatina langsa. Oh kerunya boten, lanangi tanggung jawab boten, boten tanggung jawab, ditinggalaken. Lanangi orang tanggung jawab ditinggalaken, akhirnya nutup aib wis dikawinaken bae karo lanang liyan. Terjadi pernikahan karo lanang liyan, kenang getai. Barang pas malam pertama ngelamun di wong lanang itu, sebanding lo ngabur le mineral terus entek bani potene ku karena suhi sampai susu takut. Ayo kan kayak kangen ya. Aus mau ngomong Bu, aman di rumah dodok gitu. Sing kerunya wong lanang sing kena invasi. Barang pas malam pertama ngelamun be. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului. Ini kawan Markona kan. Anak sabut kan. Anak Salbiata. Masya Allah. Baiklah, singkat baik ya. Singkat, akhirnya langsung berangkat. Ketika berangkat maning, digode kalau iblis, diawi-awi kalau iblis. Muhammad, tonggoni Muhammad, undur Muhammad. Untung Nabi Muhammad orang nyelimet, orang undur, orang rem. Jadi Muhammad, Tuhan Jibril, mau kan siapa mau kan wong wadon sing nyiluk itu kan. Muhammad untung andi ke orang gila, lamun gila wis kaya ini orang jadi itu adalah iblis yang akan menunda perjalanan engkau wahai Muhammad, yang akan menggagalkan perjalanan anda. Setan ini setan mah dengan dibaikah tempatnya tugasnya ngegode manusia, termasuk lagi kumpul-kumpul ning pengajian. Dah kayu saya dike iku iblis mah, setan mah masih terus ngegode. Arep berangkat itu semua berangkat, berangkat. Jemilah berangkat berangkat Bayu, Yu berangkat siapa sing ceramah, sing serang dia. Wong ganteng orang ganteng. Itu kan. Dari dalam beda dewek lah. Daripada malam dewek. Berangkat, terus berangkat dodok pada baik. Mereka dodok bagaimana? Angop mani. Iku tugasnya setan. Masya Allah. Wis langsung lah, kalau jam 14 lebih kita 12 langsung tingkat baik. Langsung wis berangkat sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning Baitul Maqdis. Ning Palestina, ning Baitul Maqdis sing arane Nabi Haikal Sulaiman, ning konolah Nabi Muhammad tempat nyancang atau nguger buroke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad disambut oleh para bidadari, disambut oleh malaikat. Malaikat menyatakan, "Assalatu wassalamu alaik ya imamam mujahidin." Sing biasa tarhib kan, iku ucapan malaikat Jibril ketika nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad baru setelah sampai ning Baitul Maqdis, kemudian kumpul para bidadari, kemudian sujud ning Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian baru Nabi Muhammad disuguhi 2 minuman. Sing pertama adalah air arak, sing kedua air susu. Muhammad, silakan kau minum. Mana yang Anda pilih? Arak, susu. Diinumlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diinum banyu susu. Cuman saya ngaku banyu susu nih, sing diinum oleh mineral baik. Ini ke. Berangkat langsung ya. Terus berangkat terus langsung sikat-sikat lah, jam 12. Mau aja lembur. Berangkat neng langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu kor Nabi Adam alaihi salam. Berangkat maning menembus cahaya, menembus angkasa, memecah atmosfer yang ada, planet-planet tembus kor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai nah sing langit keloro. Langit keloro Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Langit ketelu Nabi Muhammad ketemu kor Nabi Yusuf. Langit kepapat Nabi Musa ketemu kor Nabi Idris. Langit kelima Nabi Muhammad ketemu kor Nabi Harun. Langit keenam Nabi Muhammad ketemu kor Nabi Musa alaihissalam. Langit kepitu Nabi Muhammad ketemu kor Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Langsung Nabi Muhammad diajak maling menembus angkasa sampailah di tingkat kaping 8 sing arane Baitul Makmur, tempat tawaf lan haji para malaikat. Berangkat maling di tempat kaping 9 arane Sidratul Muntaha. Berangkat maling sampai tingkat ke-10 ning Mustawa. Sampai Mustawa Nabi Muhammad diperintahkan untuk masuk sendirian, dewekan, malaikat Jibril stop sampai gerbang Mustawa. Manjinglah Nabi Muhammad ning Mustawa sampai manjing ning kamar aras. Begitu manjing ning kamar aras, Nabi Muhammad belum sing arane Sharifatul Aqlam. Apapun Sharifatul Aqlam, Sharifatul Aqlam adalah catatan-catatan manusia sing dilakukan waktu ning alam dunia ini, termasuk kumpul pada si pemulih iki dicatat ning Sharifatul Aqlam, nanane ning kamar aras ditingali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundurlah Nabi Muhammad peragat disingkat baik ning langit kaping 6 ketemu karo Nabi Musa. Antuke ngipuniku 8 macam amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama pasrah, Islam, hijrah, amar ma'ruf nahi munkar, infak dan sedekah, termasuk salat 50 waktu sehari semalam. Mundur maning ketemu ning langit ke-6 karo Nabi Musa. Muhammad wis ketemu karo pangeran, sampun antuk 8 macam, termasuk dalamnya salat 50 waktu sehari semalam. Sampun 50 waktu balik maning Muhammad orang bakal kuat sir umat gitu baik iku melaksanakan sholat sing kuat, sing umat gede, sing umat perkasa, sing umat keker iku pada orang kuat. Nane sing jadi monyet, nane sing jadi watu. Wis mulai balik maning menjaluk dispensasi ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikurangi 10 dikurang 5 jadilah sholat 5 waktu sehari semalam. Lamun diterangkan maning kenapa terjadi sholat 5 waktu sehari semalam iku masih dawuh maning. Klemen satu gerakan ada sujud, ada tahiyat, ada tumaninah, ada berdiri, lamun diterangkan maning iku dawuh maning ora bakal teragat sampai subuh. Lain menurut baik. Kemudian akhirnya turun Nabi Muhammad, akhirnya baru cerita nih sahabat-sahabatnya, termasuk nih dikumpulkan mau kafir-kafir Quraisy bahwa mau bengi gitu terus jalan-jalan. Makanya mau kan asro bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksud dan tujuannya allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maksud dan tujuannya kembali kepada awal Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjid Haram, Masjid Aqsa, kemudian sampai di Mustawa, sampai di Sidratul Muntaha. Itu tidak lain dan tidak bukan seolah-olah Allah ngomongkan Muhammad, sebesar apapun ujian yang kau dapatkan, sebesar apapun hinaan yang kau dapatkan, sebesar apapun rintangan yang kau dapatkan, belum seberapa dibandingkan dengan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran
kebesaran yang aku perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad. Engkau dicaci maki, dilempari batu sampai bersimpah darah, dihantam, dilempari dengan kotoran unta, belum seberapa dibandingkan dengan linuriyahu min ayatina. Pun maksud dan tujuannya di bulan Bapak kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sampunlah sampai semege saos saking kula ngedahapura kilang langkunge mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kulane mendodoane maring ibu sedanten panjang isuk kulane ayun linggar ning Malaysia, ayun ceramah sunatan upin ipin. Sakare wae izin Pak Ustaz. Karo kawinan Kak Ros. Atur nuhun. Kirang langkungnya mohon maaf kali sedantene wakot yurjali lima jaroh. Oke, aja lu dipit urung doa. Lu dibagi berkat. Dipit. Wakot yurjali lima jaroh kasai kubur wala burun lima lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah yang lukai hati, kemana obat hendak dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemuan lagi sih ampun lah Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya mujib sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya fardu ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aftah lana ya Allah abwaabal rahim wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamat wa abwaabal jannah. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min auzaini rahmatika arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa min fitnatika wa adzabil akhirah. Allahumma qil li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qawi ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal mu'minin minal musyrikin wal munafiqin wal kafirin wal zalimin. A'da'ana wa a'da'aka a'da'din. Allahumma adfa'anna al-ghula'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wa suyufa mukhalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka al-qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma subhanakallahumma wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Salam selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul